وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اجمعين بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian pertama ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya menerima SK dulu dari Bapak Dr. Haji Hasan Amir selaku pimpinan daerah Kota Palu, Muhammadiyah Kota Palu. Saya di-SK menjadi ketua panitia di masjid ini. Tapi setelah SK keluar, saya tidak pernah diwajahi imam satu kali itu dan tidak pernah talim karena saya sudah keburu pindah dan baru kembali. Kata pedali setelah SK-nya Bapak itu sudah 2 kali pergantian SK. Bagi saya tidak bukan masalah SK. Fungsi kita itu apa? Dibenahi tidak. Ini luar biasa hasil Muhammadiyah. Saya terkagum-kagum setiap kali saya masuk ke sini saya kagum. Aset tanah ini mahal Pak. Saya kira tanah di Suprapto ini mungkin sudah sekitar 3 jutaan sebenarnya. Karena saya tanah di Amadalan itu sudah ditaksir 5 juta semeter. Karena di depannya lagi itu jalan Jenderal Sudirman itu sudah 15 juta. Temanku ada yang tawar tanah 15 juta, dia temu jual. 15 juta dia bilang dia temu jual. Itu sana karena ada konter HP. Jadi itu wasit. Jadi subuh ini kita mulai dan berdoa kepada Subhanahu wa taala semoga masjid ini melahirkan ulama dai. Melahirkan ulama dai dan saya secara pribadi menerima pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu tidak bisa saya jawab serentak ketika pengajian, tapi minimal pertanyaan ditampung sama Pak Dali. Karena alhamdulillah di belakang saya ini ratusan profesor, bukan saya sombong Pak, ratusan profesor. Profesor ahli di bidangnya, termasuk mufti di Mekah. Mufti di Mekah, temanku ini mufti di Masjid Haram Mekah sudah 30 tahun. Karena tidak berapa tahun ketika kami selesai LC tahun 93, sekarang sudah 31 tahun. Beliau langsung diangkat jadi mufti di Mekah sampai hari ini. Ya sudah bukan 30 tahun, sudah lebih 20 tahun mufti di Mekah. Dan itu mufti Mekah bukan gampang. Itu ketika Anda sudah diangkat jadi mufti, berarti Anda dianggap ulama kelas dunia. Karena Anda akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang orang sampai ke seluruh dunia. Jadi saya bersyukur bahwa kita walaupun tinggal di Palu, koneksi kita sampai di Masjid Haram Mekah. Ada beberapa orang di Madinah dan alhamdulillah teman saya dengan teman kuliah di Madinah ini mufti di Masjid Haram Mekah dan ada juga mufti di Mekah di Madinah dan sudah dianggap sebagai muhaddisul Madinah. Muhaddisul Madinah ini memang dia kuasai betul hadis. Makanya ketika saya bertemu 10 tahun yang lalu dia heran. Dia bilang, saya kira kau sudah mufti di negaramu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, apa hebatnya saya? Kecerdasan dua pemuda kuliah sama. Bahkan kita pergi belajar sama saya. Nah ini teman saya dulu ini 3 kali sepekan dia jemput saya di kampus. Dia bawa saya berguru sama seorang syekh. Macam begitu. Hanya berdua. Muridnya cuma saya berdua dengan temanku. Tapi dia terus ilmunya. Makanya kata orang Arab, man sabat nabat. Mana siapa yang tetap dia akan tumbuh. Tapi karena saya jiwa kontrol ini pindah sana, pindah sini,
Jadi Ustaz, saya bilang kamu saya dengar menghabiskan waktu ngurus bisnis. Tidak juga kau jadi orang kaya, ilmu sudah hilang. Nah, ini betul. Jadi kali ini masih ini namanya taklim pemanasan ini. Mudah-mudahan masjid ini nanti suatu saat penuh. Nanti masih kecil. Saya dengar temanku di Karanganyar, dia bilang, saya anggota pengajian ini sudah 30.000. Saya sudah memberi taklim 30.000 orang di Karanganyar, namanya Ustaz Syahudin. Dia pengasuh pesantren Ishkarima. Ini khususnya hafal Quran. Berapa sudah anggota pengajian? Dengan sudah 30.000 lebih. Saya ke Thailand, ke Patani, ke Jala, Songkla, saya keliling-keliling. Di sana ada ulama namanya Dr. Ismail Lutfi Jafakia. Ini pengajiannya bukan subuh. Pengajiannya jam 8 pagi hari Sabtu setiap pekan. Yang hadir itu dari 5 provinsi. Karena di sana provinsinya tidak terhalang seperti ini dekat-dekatan. Jadi anggota pengajian itu dari Songkla, Naratiwa, Jala, Patani, 5 provinsi. Datang mendengarkan pengajian yang per pekan hadir sekitar 30.000 lebih. Nah, ini pengajian disampaikan oleh Dr. Ismail Lutfi Jafakia. Dan materinya itu tematik. Jadi apa yang isu paling hangat yang mau dibahas maka dia bahas. Nah, jadi awal-awalnya juga pengajian untuk pemanasan seperti saya, pemanasannya ini sudah cukup lama di Masjid Halimah, sudah lebih 3 tahun. Seingat saya sudah lebih 3 tahun. Dan waktu itu kita mau kembangkan Al-Quran, tapi hati ini bukan jalan tersinggung pengurus Masjid Al-Quran, bukan. Memang hati ini saya pikir ini masjid mau dibesarkan pengajian ini kayaknya tidak. Sama dengan orang bangun pesantren di pojok-pojok negeri, masukkan. Itu sehebat apapun manajemen itu tidak bakal berbesar, karena memang dia sudah mempersempit dirinya. Jadi anggota pengajian atau pesantren dibangun di gang itu biar hebat manajemen di situ ilmu bagus, tetap namanya gang, dia bisa berkembang. Tapi kalau mau berkembang, bikin lapangan yang luas. Sama dengan pengajian. Karena pengajian itu banyak faktor yang membuat orang itu senang untuk datang. Misalnya parkirnya luas, tidak seperti kalau di orang yang sakit lututnya seperti saya kalau sakit lutut, pura-pura saja saya sehat supaya jangan kelihatan sakit. Padahal sudah sakit lutut ini, naik lantai 2 kan begitu. Saya pernah sakit lutut Pak, naik asam urat. Bila saya mau pengajian di Al-Quran itu sakit lututku. Nah, ini kan yang kendala juga ini. Dan bukan hanya saya, mungkin ada juga bapak-bapak yang mendengarkan ceramah saya ini mengalami hal seperti itu. Tapi kalau di sini tidak ada halangan. Bahkan istri kita bilang, juga ada bilang itu, dibesarkan masjid, dibesarkan fasilitasnya Masjid Al-Haq. Istri sudah komentar ada WC-nya itu perlu diperbaiki, perlu direnovasi WC-nya. Jangan cuma satu dikasih bagus apa sih, kan semua bisa. Nah, jadi ini pengantar saya dulu ini. Jadi kita betul mau menjadikan Masjid Al-Haq ini sebagai sentralnya masjid pembinaan Muhammadiyah. Nanti di sini sedikit ganti. Kalau manajemennya bagus, bisa saja setiap saat, mungkin sekali sepekan kita mengundang penceramah dari Makassar, mungkin dari Jakarta, tidak ada salah. Nah, kemudian apalagi kalau banyak masuk pertanyaan sama Pak Dari, Pak Dari tuturkan saya, paling lama 3 hari jawabannya sudah keluar. Karena temanku bilang, khusus kamu ini berapapun pertanyaan kami akan berikan jawaban yang pasti. Apalagi kita connect. Artinya bukan kan ada nanti itu jangan-jangan ini Salafi Wahabi itu tidak di sini Pak. Kita ini Quran hadis. Kan banyak tuduhan, jangan ini Wahabi Salafi. Saya juga tidak suka itu dengan Wahabi yang
yang suka membedakan orang sama kita kan. Kita ini maaf, saya tidak ada kartu Muhammadiyah, tidak. Tapi ibadah sudah dari awal pas, tidak lagi kamu kelas atau disuruh harus seperti itu memang. Karena dasarnya Muhammadiyah itu ingin kemudian agama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena ada juga orang mengaku-ngaku saja kembali kepada Sunnah. Tapi Sunnah mana yang kau maksud? Kadang-kadang hadis palsu juga dia bilang Sunnah. Nah, ini kan salah juga. Nah, tapi kalau kita ini berdasarkan kajian, jadi Bismillah kita mau besarkan pengajian Muhammadiyah ini Pak Iman. Di sini nanti akan keluar dai-dai, keluar dai. Apalagi kita ekspansi terus. Jadi di sini dulu dijadikan masjid percontohan untuk pengadaran Muhammadiyah. Amin. Dan kita lengkapi. Kalau memang suatu saat perlu pasang AC atau misalnya dipasang angin cukup, saya sudah senang karena tidak lagi berkeringat. Nah, biasa juga masjid biasa saya baru tahu kalau sudah bersusuran keringat karena panas. Nah, jadi maklumat ini menguap juga sebagian karena panas. Nah, jadi kemarin saya mohon maaf ini hari malam saya singgung di pengajian di Halimah. Nah, saya bilang begini, berapa kali saya ikut pengajian sepeninggal Haji Hasanuddin ini menunya itu merosot. Tapi saya bilang, saya kasih tahu istriku, berapa kali saya habis talim saudara saya berbusa-busa menikuti talim sampai maghrib isya, menunya gorengan. Dia bilang istriku, kalau gorengan itu sepertinya menunya orang kos, anak kos. Padahal kita ini sudah pimpinan, sudah guru apa semua. Akhirnya saya bilang perlu dikasih. Saya bilang itu bukan kritikan jamaah, kritik diriku. Kenapa kau tidak berbuat? Akhirnya alhamdulillah subuh Sabtu kemarin cepat-cepat saya ambil motor pergi ke Impres. Beli ayam, bikin kari ayam, baru beli lagi roti Maryam. Maka saya sampaikan sama jamaah di Halimah, inilah standar menu paling rendah, yaitu kari ayam dan roti Maryam. Ini standar paling rendah. Jangan lagi dibikin di bawahnya. Kalau di atas ini boleh kaledo, mungkin sate kambing, kabuli, boleh ikan bakar. Jangan di bawahnya, jangan. Kita ini sudah pemikir, pelaku, masa habis talim gorengan di jalan. Sepertinya tidak ada jalan sepertinya kita hidup di jalan. Jamaahku jangan singgung, karena yang kusinggung diriku sendiri, bukan kusinggung. Nah, jadi semestinya memang kita ini gerakan kita, dakwah kita ini gerakan sekaligus memotivasi supaya kita semuanya punya pikiran. Tidak nama ini disulap ini masjid, tapi kekokohannya luar biasa pada ini. Masjid ini sudah kokoh, tinggal bagaimana yang sarang laba-labanya apanya. Tapi saya bilang yang kemarin usul berubah. Jadi Pak Daiman langsung katakan, bilang pekan depan ayam kampung. Saya bilang dia kampung. Saya akan 3 ekor ayam. Yang penting kamu yang masak istrinya tidak apa-apa, nasi kebuli dengan ayam. Bukan kita mengaji langsung bahas, tetapi dari sejarah perkembangan Islam ini pernah pembesar itu mengumumkan hanya langsung ceramah, makan dulu. Makan Pak. Jadi saya mau jadikan ikon di kota Palu ini, kalau ada orang suka makan enak subuh Ahad datang makan. Jadi mereka itu mau makan datang Halimah Ahad dan masih dan saya memberi ide, saya siap. Ada nih yang khawatir. Kalau hanya sate gulai ayam, kari ayam, kari kambing itu saya siap. Saya siap dengan di kambingnya, saya siap juga biaya, insya Allah. Tinggal kita atur. Tapi lebih bagus lagi, setelah talim kita musyawarah berapa orang, potensi musyawarah.
kalau mengeluarkan ide saja tidak ada uangnya, tidak usah musyawarah. Ya kan begitu. Nah, ini contoh ini hidup ini. Sebagai contoh falsafah hidup. Pernah suatu kali kawanan tikus ini resah. Begitu ada tikus mati lagi terkam lagi oleh kucing. Akhirnya raja tikus mengadakan musyawarah. Sudah musyawarah, ada yang angkat hanya dia bilang menurut saya supaya kita aman daripada kucing, saya usul bagaimana kita menggantung lonceng atau kering-kering gitu, apa namanya itu, digantung di lehernya kucing. Maka Raja Tikus mengatakan ar-ra'yu shawab walakin man yu'alliqul jaras. Idenya cemerlang, tapi siapa yang mau melakukan menggantung kering-kering di lehernya kucing? Nah, namanya sekali yang terjadi. Suka sekali orang itu dimasukkan namanya panitia masjid. Menumpuk nama yang penting panitia masjid paling pengumuman. Panitia pengumuman tidak pernah menimbang, tidak pernah sholat. Orang yang seperti ini tidak usah dikasih masuk. Karena ide di sini dibutuhkan ide dan gerakan, kan begitu. Ide dan action. Jadi kalau ada yang berikut panas masih enak, sobat. Kalau panas kamu apa? Kan begitu. Jangan cuma mengeluh panas di situ taklim. Tapi kalau tidak pernah keluar uang, idenya cuma memang semua orang bisa beride seperti itu. Siapa sampai kita tersinggung. Saya membesarkan taklim ini. Mengapa Ijabah bisa membuat pengajian dihadiri, didatangi oleh masyarakat sampai 30.000 orang? Kami kita mau jadi masjid ini tumpah sampai di jalan sana. Saya ukurannya tidak besar, 12 kali 16. Sholat ketika tadi, tapi bukan setiap pekan taknya 2 kali sebulan. Tapi bila kita tadi 2 kali orang sholat, 2 kali orang sholat, tidak muat. Padahal masjidnya sudah 12 kali 16, tidak muat. Kenapa? 2 kali orang sholat. Karena banyak orang antusias. Materinya menarik, manajemennya menarik, dan servisnya memang menarik. Bayangkan di Bontang, kadang-kadang kita sembeli 2 ekor kambing. Kambing kota mahal. Nah, sekali-kali. Jadi kita musyawarah. Nah, saya katakan yang penting musyawarah siapa pelaksananya apa semua sehingga semua selesai. Jadi jangan lagi nanti lain kali ini kita jangan buat contoh. Jangan habis tali sudah berbusa-busa untuk tali begini, menunya apa gorengan, tempe goreng. Bukan juga tidak bersyukur, tapi kan bagus kalau apa namanya menunya misalnya paling rendah nasi kuning, tapi ya nasi kuning telur, nasi kuning daging, begitu. Nah, setuju dia Pak, setuju ya? Boleh juga nasi kuning, tapi nasi uduk kuning, daging, ayamnya bukan ayam potong, tapi ayam kampung, kan begitu. Supaya kita semarang. Jadi satu hak kata yang ingin saya katakan, orang Palu akan mengatakan mau makan enak, sebuah hak, kau datang ke Masjid Al-Haq. Amin. Amin. Ya Allah. Ya ada Pak. Kalau kita bersatu ini gampang. Saya pribadi usul, saya akan berusaha. Sekarang kita bahasan ini karena suasananya masih suasana kemerdekaan. Raya 79 tahun merdeka. Apakah diri kita ini sudah merdeka daripada hawa nafsu? Apakah diri kita ini sudah merdeka dari tukang marah istri? Istri, betul tidak? Nah, orang lain tapi dalam anak. Kan ini semua dengan merdeka ini bagaimana diri kita ini dari sifat-sifat buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima badanuhu. Orang yang cerdas ini kesini bukan
bukan versi akademik, versi Nabi. Man dan orang yang cerdas itu kata Nabi yang cerdas adalah orang yang bukan nafsu. Kalau kita sekarang ini kadang-kadang tidak mampu tumbuhkan HP di mana-mana, di WC bawa HP, mau tiru HP terus, mau kali buka HP baca WA, bayangkan. Berarti tidak mampu kita tumbuhkan elektronik ini. Media ini memang bagus, tapi bagaimana kita tumbuhkan? Bagaimana kita tumbuhkan hal nafsu kita supaya kita paksa bisa baca Quran minimal 1 juz 1 hari. Nah ini gerakan dulu pernah, tidak tahu berapa lama, tapi situ hilang lagi. One day one juz, setiap hari 1 juz, tapi berlalu tidak lama di situ hilang. Jadi katanya orang Bugis mah kalau iman. Ya kan? Apalagi kita ini Pak, ini saran saya terlalu masuk diri saya ini. Apabila umur kita sudah lewat 50 atau sudah sampai 60, usahakan aktivitas kita ini kita arahkan 70% ke akhirat, 30%. Ini harus ada. Bila umur sudah sampai 50, berarti ibarat itu kaki itu sudah hidup. Begitu bagaimana? Jadi semua aktivitas dunia kita ini, kegiatan kita ini diupayakan 70% sudah mengarah ke akhirat. Nah itulah orang cerdas. Tapi kadang-kadang orang sudah 50 umur masih cerita lagi mau tambah istri. Saya ketemu tambah istri, saya bilang ada juga teman ini, utang masih menumpuk, rumah masih kontrak, 50 sudah umur, selalu cerita istri. Mau tambah istri, sadar saya tegur, sadar tidak kok ini, utang masih banyak, rumah masih kontrak. Apa istri itu kalau dia cukup, terus tambah lagi istri. Ini namanya orang tidak tahu diri. Boleh tambah istri, tapi kalau kau sudah ada kelebihan hartamu sehingga kau kawinnya nanya orang, kau bisa bahagiakan. Ini yang pertama saja tidak bisa kubahagiakan, apalagi mau tambah istri. Sekalipun itu obrolan, tapi kan obrolan ada merupakan ungkapan hati bahwa otakmu itu bukan tentang kehidupan akhirat, kamu hanya memikirkan bagaimana bersenang-senang dunia. Saya ketemu teman kuliah ini, gimana lalu cari pak, gimana ini? Saya bilang susah tegur, mau apa? Saya yang tersinggung Kau utang masih banyak, utang material belum bayar, rumahmu juga kontrak, masa pikir lagi poligami, nama poligami? Jangan. Saya bilang kita ini hidup harus normal. Sehingga menjadi contoh. Boleh ada temanku 4 istrinya, tapi saya paling cerita istri Jawa Ustaz 4 istrinya, tapi habis kawin dibikinkan istrinya rumah, belikan mobil CR-V, bukan mobil second, mobil cash CR-V 300 juta. Nah itu mentok. Naik umroh bawa istri 2, 1 pesawat, 1 hotel, ambil apartemen hotel di Mekah dekat Masjid Haram. Istri pertama sini, istri kedua sini. Oh, saya datang ke sana sih Mas Bro ya. Biasa Allah kasih kiriman saya bilang nih. Iya bilang, 2 istri saya bahas kira istri bertengkar karena kapasitasnya melebihi daripada apa yang dikatakan istri. Tapi kalau ini masih kontrak poligami terus dicerita, ya urusan. Nah, jadi ini artinya ini kan. Kemudian kata Nabi, wal jahil orang dungu, orang bodoh, orang kayak ini yang sini bodoh. Yang tersinggung satu ibu baru saya memang bicara ke depannya bukan cara saya keras, karena yang saya sampaikan adalah keras ini hatimu keras untuk menerima kebenaran. Ini kan saya cuma membahas hadis
yang bodoh, kata Nabi anjing. Kan bahasa jahil itu kalau bahasa jahilnya yang bohong, kalau kan bodoh. Siapa yang bodoh? Maka nafsu hawahu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maunya salah, mau salah, memperturutkan hawa nafsu. Wa tamanna Allahi al-abadiyah dan selalu berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ambil aja semua, singkat saja semua. Apa istilah Jakarta? Yang muda poya-poya, tua kaya, mati masuk surga. Memang surga warisan neneknya. Soalnya dia bisa stand di surga. Pada Allah Subhanahu wa taala memperintahkan sesungguhnya orang-orang yang kafir di ayatina, kafir kufur dengan ayat kami, mengingat ayat kami. Masukkan kulama lagi dulu setiap kali mereka terhapus dan gaya dia itu ada pasti kami ganti dengan kulit yang lain. Ternyata kulit ini yang paling dirasakan. Coba kalau kita lihat di dia merasakan sakit yang paling sakit itu ketika tegar yang ada sakit. Lubang kecil sempit, dimasukkan selang karet besar, dikasih gas, tidak mau tembus ke kandung kemih, terpaksa ditarik lagi, disemprot di air, baru serut lagi, dan itu berlanjut lebih 2 jam. Saya biasa seperti itu, mungkin lama saya meninggal ini. Tidak dibius, saya bilang ini sakit, 2 jam sudah setengah mati begini, ini di dunia, bagaimana ya akhirat? Yang memang akhirat, kata Allah. Ingat ladina orang-orang yang surga. Kau manusia pasti akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Kulama nabijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus badalnahum juludan ghairaha, pasti kami akan ganti dengan kulit. Dia dukung agar mereka merasa menderita. Dan itu berlanjut orang kami selama-lamanya. Bayangkan apa artinya itu kemewahan dunia. Walaupun kita dikasih semua dunia ini, 1 tahun saja sekitar neraka pasti bisa diganti. Inna Allaha kana azizan hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi bisa bijaksana ya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengelak daripada siksa. Tapi akhirat tidak bisa. Karena hanya Allah jadi aturan yang sudah diputus yang tinggi dia tidak bayangkan. Dia permainkan betul hukum manusia sekarang ini, membuat hukum sendiri, dia amalkan sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Saya sadar dulu dengan tanya Dr. Salim Said. Dan saya itu Korea Selatan itu sekarang jadi negara industri. Mereka juga punya jajah lama dan kemerdekaan itu beda satu hari dengan kita. Kita merdeka 1945, Korea Selatan merdeka 1945, beda yang jelas beda. Tapi kenapa Korea Selatan sudah menjadi negara industri? Karena mereka ada yang terputih, tapi dengan Korea Utara yang komunis. Maka Korea Utara telah selatan. Singapura kenapa maju? Singapura sama. Luasnya Singapura itu hanya 62.500 hektar. Karena luasnya hanya 625 km persegi. Lebih mahal kebunnya Prabowo pada pasangan Sumatera Barat. Kebunnya Prabowo di situ sawitnya 200.000 hektar. 200.000 hektar. Jadi 3 kali luasnya Singapura baru sama dengan kebun sawitnya Pak Prabowo, presiden terpilih kita ini sebentar lagi nanti. Ya, makanya dia bisa bayangkan orang berkali-kali pernah calon wakil presiden dia terpilih, calon presiden dia terpilih 2 kali, baru terpilih kan istilah dia. Karena ada asetnya sama itu Pak, kebun sawitnya
200 hektar, bukan 20.000, 200.000 hektar. Dan saya pernah bersama Nyanyi Sumatera. Singapura ini luasnya itu aku hanya 60.500 hektar, kan 1 kilometer persegi, sama kan? Kalau dalam itu tambah 2 gitu. Tambah 2. Nah, jadi kalau 625 tambah 62.500 hektar itu luas. Penduduknya dari kenapa Singapura itu menjadi negara paling maju dan paling tinggi tingkat per kapitanya hampir seluruh dunia? Karena Indonesia semua dia banyak. Kan tadi takuti. Kalau saja dia tidak takut, apalagi manusia. Kenapa orang Raja Rasulullah? Kenapa? Jadi yang harus buat itu ta'alluq ikatan dengan Rasulullah. Kenapa anak itu raja? Saya bilang, nah, saya ini alhamdulillah hari ini sudah tidak tinggal. Kenapa? Karena bila manajemen orang datang ke sobat, tidak ada keluar di sini ini enggak. Imanep. Ternyata Imanep ini pernah belajar 20 tahun kembali dia jadi orang besar. Tapi lancar bahasa Arab dan Inggris. Dia mengingat di waktu setiap saat saya berdua sama dia. Kita terjemahkan itu sering orang lancar ke Saudi. Jadi situlah termotivasi saya ingin suatu saat saya juga sama seperti ini. Dia cerita tentang neraka, cerita begini. Saya sampai Allah sudah 50 tahun hingga saya terasa dan ini kita saya pernah kopi puluhan hadis bukan hanya itu, ketika orang pasti menyatakan orang karena dia tidak doktrin tidak dalam hatinya ini. Padahal orang yang tidak sholat sekali dalam hadis diancam hukuman 8 tahun akhirat. Diancam hukuman, ya tidak diampuni oleh Allah karena tidak meninggalkan sholat sekali, akan dihukum oleh Allah 80 tahun akhirat. 80 tahun ini. Saya pernah menghitung sekitar 29 tahun hitungan ini. Kan satu hari dalam kita di sana ini satu hari di situ. Tahun bukan itu. Tapi karena sekarang ini bisa pergi itu dia. Padahal kita bolak-balik mengantar jemaah umroh ini berangkat tidak sholat kembali sholat kan santai. Adalah fatwa boleh kayak dengan apa ibadah
dalam pesawat masakan meremehkan dan nasi. Kalau tiba-tiba penerbangan Jakarta setengah tiga, masuk waktu subuh kan perjalanan. Tiba-tiba pesawat jatuh Pak, akhir hayat apa? Tidak sholat. Yang terjadi jadi kata Nabi, orang bodoh itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana Allah alaman berangan selalu masih mampu. Sama teman saya Jakarta, saya dari apa jawabannya? Jawabannya salah satu personal menurut mereka. Bilang dosa saya bilang Allah ini pengasih penyayang. Kalau sahabat di mana? Tidak semua. Karena alasannya Allah kan tidak di depan bilang kita bebas di gontor tidak boleh, tidak boleh bebas. Nah, jadi apa yang tidak baca? Bayangkan dia kasih orang dapat kabarnya saya Pak. Saya dari mana? Apa kesempatan ini? Saya mencoba. Kita bebas kan? Jadi kadang-kadang lembaga pendidikan Pak, maka katakan oleh Abdul ada 30 summa ilmu baru belajar ilmu. Banyak ilmu tinggi kota bagus, hati tidak. Akhlak tidak. Saya kira jadi tidak dibaca. Yang bergizi Pak. Kita dengan teman-teman kalau di hak di malam di masjid saya harus saja khusus hak baru kita cara sepekan ini saja mungkin kita bahas akidah sampai itu bisa saya sehingga tapi kalau kadang-kadang sebagai penulis yang saya ini kandungan itu 6.000 lebih mau apa yang saya mau tidak ini jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan 6.600 lebih katakan 1.606 tapi
Dari 100 ini ternyata hanya 600 tentang yang dibahas perkara atau para nabi dan umatnya. Berarti kalau orang berfokus di sini pembahasan fikih hanya memahami sebenarnya harus profesor doktor ilmu profesor ilmu bukan banyak orang sudah level profesor ilmu tapi bukan profesor agama. Demikian kalau Al-Quran itu bisa dipahami ketika kita bergerak amal usaha Muhammad ini bergerak, maka saya berbangga setiap kali ada dosen dari datang. Saya sangat membanggakan Muhammad. Kenapa? Saya katakan coba tunjukkan saya di mana organisasi sekaya Muhammadiyah dan sehebat saya Muhammadiyah ini didirikan oleh Muhammad. Sekarang usahanya berkembang berhenti didirikan tahun 1912 ya. Sudah sekarang mengelola 175 perguruan tinggi se-Indonesia, puluhan ribu madrasah dan rapi. Jadi saya bilang sama teman-temanku dari sana, kalau kamu mau ini berhubungan lagi sama Muhammadiyah, karena ini organisasi sudah rapi. Tapi jangan kita bangga dengan Muhammadiyah dan sosok Ahmadiyahnya. Apakah kita sudah juga mendapat tilas apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji? Ini yang jadi kalau kita kira-kira mengambil saja 10% dan 10% dari Kiai Haji, kita akan bisa menggerakkan Indonesia Islam menjadi pusat pemerintahan. Amin. Amin. Kita mulai dari masjid, alhamdulillah. Nah, jadi saya bersemangat ini Pak. Mudah-mudahan kita bisa menjiplak sedikit bagaimana kehidupannya Kiai Haji. Amal dalam ini kadang-kadang berutang karena urusan dakwah, bukan urusan lain tapi urusan dakwah. Makanya berutang kita coba di mana sekolah. Saya katakan sama saya tidak ada, saya bilang sama orang Saudi, profesor tidak ada bangga sama ini. Kenapa? Ya negara semua yang tahu kalau di sini organisasi masyarakat Indonesia ini lewat organisasi Muhammadiyah mengelola 170 perguruan tinggi se-Indonesia, mengalahkan jumlah universitas yang ada se-Saudi. Negara saja tidak sampai 100 universitas yang tersebar Saudi, tapi Muhammadiyah mengelola 175 atau 175. Jadi kita peranan sekarang ini tidak lagi membikin bangunan, tapi bagaimana kita mengisi, memberikan bobot untuk Muhammadiyah, termasuk memberikan bobot dengan taklim ini. Jadi kalau mau taklim di sini persiapan memang jangan juga kamu di sini baca Fatihah tidak lulus kalau jadi imam. Malu-maluin karena ini kita sudah canangkan Masjid Al-Haq ini sebagai masjid untuk meluarkan kader-kader Muhammadiyah. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya kalau tadi saya bilang tadi bersama hijrah dari Universitas sebenarnya sebelumnya sudah ada di dalam bentuk tablik akbar sama dengan dokter dan di sini di Makassar, kemudian disusul Ustaz Maulid Habib tablik akbar SB hari Sabtu di masjid, kemudian yang tiga adalah Dr. Sultan dari Madinah beberapa tahun lalu. Ini dalam Ramadan Subhanahu wa Ta'ala kita mencuri resiko seperti kita lihat. Tetapi memang tingkat kesabaran untuk mengelola ini harus lebih tinggi dari pengelolaan tempat. Kalau dialurkan dengan kesabarannya 50%, di sini harus 75%. Kenapa? Karena di sini adalah proses pendidikan.
Jadi ada plus minusnya. Proses pendidikan tidak bisa harus lebih harus banyak apa ya, bisa satunya di dalam khusus lagi jadi ya ke sekolah ya mainnya cuma di depan anak SD main di dalam masjid ya jadi tantangannya memang seperti itu berkesabaran ya. Ada yang sampai sekarang mungkin karena kecil hati belum pernah muncul gara-gara anak kunci pintu gerbang sudah maghrib belum juga dibuka sampai marah jamaahnya ternyata yang bawa kunci ketiduran di kelasnya seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran di sini. Nah spesifik dia. Tapi dengan kebersamaan kita, alhamdulillah kekompakan daripada taklim masjid, ya ada Pak Dr. Jamaluddin Arif, ada Pak Amboy Wakil Ketua, ya, Pak Artis, ya, dan lain-lain ya, jamaah kita yang di masjid ini luar biasa, sehingga terus kita akan berbenah. Tadinya dispenser tidak ada, alhamdulillah dispenser. Jadi Pak kalau minum kopi silakan bikin sendiri. Terima kasih Pak Insinyur Nasir Abbas yang sudah berikan kopi Nusantara. Ya. Tapi dibikin sendiri Pak. Itu gelasnya ada, dispensernya ada di luar, kopinya sudah ada kopi saset. Ya. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan kontribusi konsumsi pagi hari ini. Ya. Ada 2 orang yang kontribusi nasi kuning, kemudian kontribusi minuman juga ya berupa air mineral itu 5 dos pagi hari ini dan mic ini lagi mic ya mic kita sudah kemarin jadi cambuk juga bagi kami begitu mau tanya jawab mic-nya sudah ada alhamdulillah kita sudah beli mic wireless. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ngajar kita berjalan dan masjid ini akan berbenah. Di depan ini ada lampu sorot tadi gelap saya sendiri tadi kelewatan subuh. Baru balik lagi ke sini karena lampu sorotnya ini mati dan perlu ahlinya ya bisa sembarang orang. Lampu sorot ini sudah otomatis kalau malam dia akan menyala sendiri terus. Apa bungkus semua tadi? 2 kali saya ambil. Oh iya. Bapak Hasan tidak bisa. Bukan dia. Dia bilang ada yang dia Iya. bantu micu aja. Kami sampaikan ini agar kita tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Seperti kata Ustaz Judan tadi, tidak hanya memberikan ide, tidak hanya mengkritisi, tetapi bagaimana kita bisa berbuat untuk kebaikan bersama. Kira ini saja berkat Allah Subhanahu wa taala dan mari kita nikmati apa namanya konsumsi yang telah disiapkan. Harapan kita ini lebih ke depan lebih meningkat lagi kalau nasi kuning supaya sampai ke Ustaz Judan tadi mudah-mudahan kita bisa ya paling tidak seperti kambing lah. Tentunya butuh hasil usaha kita semua. Saya kira ini saja nasib kali Bapak Syekh ini Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takmir di masjid